Rumah ponakan saya, tepatnya Siva, rumah doa Jehovah Rafa. Maaf ya Bapak Ibu, saya itu memang nggak ada rencana, dia itu nggak bilang kalau saya aja. Kita terbiasa jadi pasukan. Sana, berangkat. Dadakan. Tuhan mau ngomong apa nggak tahu, besok kan ngomong. Nggak ada omongan kalau saya itu dikasih tugas memuji Tuhan. Jadi ini dadakan ya. Baiklah, karena waktu berjalan, kita mau mulai untuk masuk dalam puji-pujian untuk mengagungkan nama Tuhan. Saya persilakan. Ijola. Ya, shalom semuanya. Shalom. Kita siapkan hati kita akan masuk di pendamaian. Karena memang kita percaya bahwa kita harus meninggikan nama Tuhan dulu. Ya, Dia Raja di atas segala raja, Dia berkuasa atas segala sesuatunya, dan semua kuasa kepada Tuhan ditundukkan di bawah kuasa namanya. Kita masuk dalam pendamaian dan kita bawa hati kita kepada Tuhan, kita buka hati kita. Ya pasya karata daya nama syukur kurang pasya karata. Ya pasya karata nama ya nama saya. Ya nama ya nama saya. Ya nama ya nama ya nama. Ya nama ya nama saya.
Kita nyatakan
kita tetap dalam hadirat Tuhan, kita tetap menyembah nama-Nya, sebab hanya Dialah Allah yang mulia. Amin. Mari kita sama-sama angkat pujian mulia. Haleluya. Mulia bagi anak Tuhan, mulia, mulia.
hari ini. Kami mau mendengar firman-Mu, urapi lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan, dan biarlah firman-Mu menjadi pedang bermata dua. Tidak hanya masuk, tapi dia bekerja dan dia memberi kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Nikmat yang ilahi daripada Engkau menuntun kami. Damai sejahtera yang besar daripada Engkau membuat kami duduk tenang dan mendengar suara-Mu berbicara tentang isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ini rangkap double-double. Ya, shalom. Gimana penyembahan hari ini? Luar biasa. Enak ya, malaikatnya banyak, naik turun, surga terbuka. Aduh, senang banget. Ya, malam hari ini saya mau menyampaikan tentang brokenness. Brokenness ini lebih parah daripada pencobaan, lebih parah daripada lembah kelam. Tapi brokenness ini membuat kita harus mati semuanya dan bangkit kembali bersama dengan Tuhan, hanya untuk Tuhan. Orang-orang Kristen sekarang ini banyak sekali yang tidak menyadari hal ini. Ya, padahal kita harus melalui proses ini mau tidak mau. Ya, kita buka yuk dalam firman-Nya 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Ada yang mau bacakan? 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Waktu Tuhan bicara tentang brokers ini saya deg-degan, karena ini makanan yang keras dan makanan tidak enak. 2 Korintus 12 ayat 7 Sampai 10. Ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasamu menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun melalui aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahanku, di dalam siksa, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesatan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Ya. Tuhan sudah mengatakan bahwa kasih karunia-Ku cukup untukmu. Berarti masa-masa brokenness itu mesti kita lewati. Enggak bisa enggak. Ya. Brokenness itu kehancuran yang Tuhan izinkan terjadi. Ya. Kalau pencobaan itu bukan dari Tuhan. Tuhan izinkan iblis mencobai untuk menguji hati. Tapi kalau brokenness ini Tuhan remuk-remuk kita, sampai tidak ada satupun ilah lain yang masih kita bisa harapkan. Kita tidak bisa berharap uang lagi karena uang sudah habis. Kita tidak bisa berharap pada orang tua kita lagi. Orang tua sudah tidak ada, sudah tua sudah tidak bisa. Kita nggak bisa berharap lagi dengan semua yang kita punya dan kita andalkan, backingan kita. Nah, kita nggak punya apa-apa, ada yang mau kenal kita, tak kasih tahu. Ditinggal kita itu. Keluar jauh bisa begitu, apalagi orang lain. Nah, kita punya duit, kita kaya. Orang nggak kenal aja jadi kenal. Ya kan? Brokenness ini titik balik di mana kita harus bangkit. Ya. Bukan Tuhan menghancurkan kemudian kita disapu dibuang di sampah, nggak pernah. Gitu ya. Tapi memang itu harus dihancurkan supaya tidak ada ilah yang lain dalam hidup kita. Maka dibilang firman, maka kuasaku sempurna.
Ketika aku lemah, kuasa Tuhan itu sempurna. Dan satu-satunya syarat apa? Tidak boleh ada yang lain. Nek kita masih punya saudara yang bisa bantu kita bisa berharap ke saudara. Kita masih punya orang tua yang kaya, kita masih punya harapan minta tolong orang tua. Kita masih punya anak yang bisa punya posisi, kita masih bisa minta tolong sama anak kita. Tapi nek semua itu tidak ada, kita cari siapa? Yang punya surga siapa? Yang punya hidup baru dan pemulihan siapa? Enggak ada yang lain. Oh nggak mau, kita mesti ke sana, ya kan? Nih, saya mau nyampein firman itu loh, takut karena ini makanan keras dan makanan nggak enak. Ya. Arti brokenness itu kehancuran atau dihancurkan, sengaja dihancurkan. Ada tau lagunya, tanah liat itu harus dihancurkan, dibentuk semula seperti yang Tuhan mau supaya jadi perabot di rumah Tuhan. Nah, familia kita tuh harus begitu. Nah, kehancuran itu termasuk yang berjalan sekarang ini tidak sesuai dengan ekspektasi kita semua. Wis sekolah tenanan, wis kerja tenanan, wis hebat. Masalah juga, habis juga, kenapa juga? Itu termasuk hal seperti itu. Kalau yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, justru sebaliknya. Berarti Tuhan punya rencana lain buat kita yang kita belum ngerti. Jangan kecewa, jangan marah sama Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang merusak atau membunuh, itu kerjaan si iblis. Rencana Tuhan sungguh ada, rencana perlu damai sejahtera dan masa depan. Ya itu pasti ada. Jadi prosesnya yaitu kita dibrodoli sendiri, daging kita tuh dibrodoli sendiri. Kadang kita sampai insecure, Tuhan jawab doaku tidak tahu kok koyone pertolongan Tuhan nggak datang-datang. Aku sudah doa sampai kayak gitu loh Tuhan. Sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun berdoa kok kayaknya Tuhan tidak bekerja loh Tuhan. Jangan salah. Tuhan kalau ngasih tinggal siap, kitanya yang disiapin Tuhan ini nggak siap-siap gitu. Suatu hari saya dipanggil tuh sama kepala bank, terus dia bilang gini, Bu saya mau konseling Bu. Oh ya gimana? Ini gimana ya Bu, kalau kredit macet itu gimana Bu? Nah ini semua orang kesusahan loh, pada bangkrut, pada susah kok, aku bilang gitu. Jual nasi di pinggir kaca tidak laku kok. Apalagi mau main saham, apalagi mau main yang properti gede-gede, ya kan? Ini ada anugerah Tuhan, mereka nggak bisa main tuh yang begitu-begitu. Orang kaya aja nyimpen uang sekarang, ya kan? Nggak mau boros. Contohnya yang paling gampang, bantuan buat hamba-hamba Tuhan aja bisa berhenti loh. Dari konglomerat itu, mereka pun bilang stop dulu ya, aku mau save money dulu. Kita nggak tahu apa yang terjadi masa depan. Kemudian saya bilang ini, lah memangnya kenapa toh Pak? Lah tagihannya banyak, nggak bisa bayar Bu. Kalau dulu mereka punya usaha belum bangkrut, ikut koperasi, ikut investasi belum jeblok, belum hilang uangnya. Mereka kehilangan uang banyak kan nggak bisa balikin. Cicilan mereka banyak. Terus ini gimana ya? Mereka sudah berdoa, sudah menanti waktu Tuhan. Tapi mereka ya gimana? Ya saya kok bilang gini loh, sudah tanya sampai Tuhan belum tahu? Gitu. Nah, belum Ibu aja yang tanya. Loh, coba orangnya kan ada saya sini, panggil sini. Kita tanya sama Tuhan. Gimana Tuhan? Tak aja ditanya sampai Tuhan. Gimana Tuhan kalau seperti ini? Nah, terus waktu itu Tuhan tuh bisa ngomong tuh langsung connecting terus gitu. Tuhan ini Bu, ini kenapa ya Tuhan kok bisa sampai begini? Tuhan jawab. Dia sedikit serakah. Oh, nah terus ini tagihannya segini banyak kan 60 juta loh tiap bulan. Tuhan, mobilnya 3, rumahnya 60 juta. Kalau uangnya dia nggak hilang itu hal yang kecil. Buat dia 450 miliar hilang. Itu uang itu
dia sudah stres 850 juta yang hilang, ini tagihannya nggak kebayar. Terus gimana Tuhan? Ya sudah, suruh berharap sama aku. Lah ini setelah ditagih leasing itu kan, ya uangnya nggak ada, suruh bayar pakai apa? Pokoknya jangan utang lagi, nggak boleh utang lagi. Punya aset dijual buat bayar, asetnya dijual buat bayar. Yang mau diselamatin yang mana? Tapi jangan utang lagi. Lah ini punya anakku, ini punya anakku, ini punya anakku satunya, ini punya cucuku, balik semua dibuat bayari mak ya, mumet, ya kan? Nah, terus saya tuh bertanya begitu. Nah, waktu malam itu saya ketemu dengan Pak Yeremia Cempi. Habis ibadah family blessing, saya didoain. Wah, langsung ditegur sama Tuhan. Loh dia, kamu itu sering meragukan Tuhan. Meragukan Tuhan, kayak nindai, aku bilang itu. Dalam hati kayak nindai sih. Gak usah ngeyel. Kamu udah dikasih tahu Tuhan, kamu tanya terus. Gak usah banyak tanya sama Tuhan. Saya dijawab kok tanya terus ngeyel. Yuk gimana Tuhan? Yuk gimana Tuhan? Yuk gimana Tuhan? Ya Pak Yeri bilang ini, kalau sudah waktunya masanya kamu brokeres ya brokeres. Masanya kamu diangkat Tuhan ya kamu diangkat Tuhan. Habis ini kamu akan berkhotbah di kota-kota, di bangsa-bangsa, dan siapkan dirimu. Nah, itu Tuhan nggak seneng loh. Maksa Tuhan itu nggak seneng, Tuhan nggak seneng dipaksa. Sampai aku tanya gimana Tuhan, bayarnya gimana? Lah kapan Tuhan? Ini isinya di depan mata Tuhan. Ini ngebel terus Tuhan. Tuhan nggak jawab loh. Habis itu Tuhan cuma suruh duduk diam. Aku baru bekerja. Aku baru kerja. Karena yang berusaha dengan ini kan berusaha dengan banknya yang lain, berusaha dengan yang lain, mau tak buka supaya tidak ada lagi kesalahan. Nah, tapi ini ke pipi. Ya ini lembaga kelamaan tuh ada di sini, Tuhan bilang gitu. Nah, terus itu Tuhan nggak jawab. Padahal kita paling takut kalau tanya Tuhan nggak jawab. Kalau kita doa Tuhan nggak jawab, kita paling takut. Nah, sampai kalau kita ada apa-apa atau nggak ada apa-apa, tapi kita berdoa mesti ditolong Tuhan. Lah dia nggak jawab. Yuk kita ikut siapa coba? Saya paling bingung kok Tuhan tak tanya nggak jawab. Itu saya paling bingung. Tuhan jangan diem aja Tuhan, saya tanya sama siapa ini? Kok diem aja, jangan ngomong. Kali Roh Kudus yang ngomong. Udah kamu jangan banyak ngomong dulu, dan jawab Tuhan diem aja dulu. Suruh duduk diam. Ini baca firman ini, baca firman itu, diulang-ulang, kayak gitu ya. Itu paling itu. Tapi kenyataannya memang hal itu tuh mesti terjadi. Tante pernah nggak begitu? Bapak pernah nggak begitu? Aku sering, nggak pernah, aku sering. Karena kita masih manusia. Nah, brokers itu juga menghasilkan kehancuran sama hidup kita. Kalau cuma tertipu, duit saya diurus balik apa-apa. Nek sudah sampai urusan uang hilang juga nggak tahu jelas tuh, itu kita sudah hancur kan? Berarti itu investasi, itu uang masa depan. Pensiunan 15 tahun digajikan 250 juta, dijaminkan investasi, 2 bulan hilang orangnya. Baru umurnya gitu 70 sudah. Masih 15 tahun digadeki surat pensiunnya. Itu kan sakit banget ya. Dia bisa apa? Saya bilang gini, Pak, sehat toh? Ya semoga aku return deh, jangan mau return Pak, saya bilang gitu. Duit itu hilang, Tuhan gak hilang. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, ini bukan karena Tuhan bikin kamu bangkrut loh Pak. Tuhan izinkan itu terjadi. Atau kamu digawe orang memang jadi tidak baik, Tuhan kan bisa memberikan kebaikan untukmu. Ya aku piye ya Mbak? Ora piye-piye Pak. Terus setiap hari ya bisa makan toh Pak. Ayo lha sesuk aku bisa makan. Ya bisa lek dipelihara Tuhan. Kok itu kau percaya gitu nanti ada yang kasih makan. Ya puji Tuhan sampai sekarang dia tetap terpelihara ya, tetap ada damai sejahtera lah. Tertipu begitu. Nah, brokers itu sendiri ya bisa karena kita jatuh dalam dosa terlalu dalam, isin balik.
atau sudah kedalaman nggak yakin bisa balik gitu loh, nggak yakin aku mari lah ya besok jatuh lagi nggak ya itu bisa jadi mengalami brokenness karena dia yuk lama-lama tenggelam hilang. Lah gimana dulunya WL bagus keren ketua yuk kok hilang, tahu-tahu 3 tahun kemudian ketemu di penjara sama saya. Loh kamu kok di sini? Iya bu. Ngapain di sini? Sekolah, kita sekolah ya, saya bilang gitu. Sekolah apa? Sekolah kehidupan ini gini ya lo. Tapi ya puji Tuhan, kamu ditangkap Tuhan masuk penjara. Timbang mati udah tidak jelas. Di sini setidaknya kamu diawasi kan? Ya tapi ya jangan sekolah di situ lah, ya sekolah yang lain bagus-bagus, tidak usah sekolah di dalam situ ya. Nah, dia bilang, aku sudah 2-3 kali ini jatuh lagi. Lah mau sembuh enggak dong? Mau. Lah apa baleni meneh? Lingkungan saya itu loh, Bu. Lah wis ngerti lingkunganku kayak ngono kok ya wis bergaul dengan lingkungan itu. Keluar dari sini, kerja tempat luar kota, hilang dulu, enggak usah di sini dulu. Ya besok saya tak ikut ibu lagi. Mau nek kecekel ndak aku melu aku mending mau ngono. Kamu kudu punya komitmen. Aku berhenti. Aku enggak mau nyabu lagi. Aku enggak mau narkoba lagi. Aku harus sembuh dari sini. Nah, kamu punya komitmen itu, gue bisa hidup kuat. Makanya bergaul dengan lingkungan yang bersih. Tenang loh, pergaulan yang buruk merusak hidup. Bener. Itu bukan cuma sekadar narkoba ya. Kaum sosialita, komunitas arisan gak jelas itu ya, itu juga bahaya. Reuni juga gak jelas itu. Nanti jual-jualan bojo, menurut saya bojoku kok dadi ijolan karo kae. Loh, kok iso? Lah bojoku minggat karo kae, bojone golek aku. Lho piye, Mbak? Ijolan, itu mantan pacarnya selingkuh, melayu. Nah, ini punya istri, ini punya suami. Lah orang dua ini gatok dari satu ini, kan ndak ijolan bojo. Wah, kok iso dol gomora aku bilang itu. Kok ora usah iso dol gomora orang ada boleh. Nah, itu terjadi loh zaman ini. Katanya itu zaman now. Katanya aku orang lawan baik. You know? Nah, brokenness juga bisa karena direka-rekakan kejahatan atas kita. Mungkin disantet, mungkin disakiti, dihancurkan hatinya sampai setengah edan. Orang edan tuh brokenness loh, brokenness yang dia nggak terjebak di dalamnya. Kalau dari psikologi itu harusnya bisa keluar dari situ. Yang itu sulit. Kalau dia sudah terlanjur menutup diri di situ dulu. Itu termasuk brokenness loh, gila itu. Stres bro. Tapi sekalipun orang tuh mereka-rekakan kejahatan hidup kita, tapi kan Tuhan itu mereka-rekakan menjadi kebaikan buat kita. Selalu ada pertolongan Tuhan. Kita selalu punya harapan di situ. Jadi nggak usah takut gitu loh. Jangan mau menyerah hanya karena itu gitu loh. Terus berikutnya, karena roh maut. Kok bisa karena roh maut? Kalau orang pesugihan ada tumbal, itu loh yang namanya roh maut. Keturunannya tuh dikejar roh maut. Jadi pokoknya cara bisa mati muda, bisa sial terus. Enggak karu-karuan hidupnya tuh udah pernah jadi gitu. Tapi kan kita punya Tuhan di atas segala Tuhan. Dia berkuasa atas itu, dia bisa lepasin kita, pindah kita dari maut ke surga. Kita bukan orang terkutuk lagi gitu. Itu kan bisa mengalami sesi pelepasan, dilayani, sembuh kan? Itu. Orang tuh kalau sampai gitu sampai parah banget loh. Wah, apalagi sudah sampai masuk penyembah si jahat dulu itu ngeri banget. Ya. Terus yang terakhir,
Kalau maut itu karena perjanjian darah juga bisa. Didukunin, ke dukun dan dia buat perjanjian. Ya termasuk pesugihan itu jadi wadal. Ya itu rusaknya banget. Hidupnya di bawah kutuk terus, kalau nggak diberesin di bawah kutuk terus. Terus kita tuh kan masih punya harapan tuh sama Tuhan. Karena ketika kita masih diproses, kita tuh masih ada harapan dan jaminan Tuhan. Ketika kita berjalan. Tapi nek sudah ada di brokenness, nah ini kalau sudah di brokenness, harapan kita tuh hilang. Cuma bisa Roh Kudus yang mulihin harapan itu, kembali mencari Tuhan. Karena sudah nggak ada lagi bisa nolong. Mau mati, nek belum wayai mati ya nggak bisa mati. Jadi satu cara mesti kita cari Tuhan. Nah, ketika kita berbalik cari Tuhan, ini loh titik baliknya di sini. Kebangkitan kita itu ada. Ya. Fase brokenness kita tuh sadar penuh bahwa kita menjalaninya tuh seolah-olah tuh ditinggalkan Tuhan. Tidak ada yang peduli, tidak punya harapan lagi. Pokoknya semua peteng semua, tidak ada jalan. Semua tuh kayak tutup semua. Nah, ini seperti ketika Tuhan mati di kayu salib. Ya. Ketika dia disalibkan, jam 3 Tuhan mati. Ketika Tuhan mati, sebelum mati, coba kita buka Mazmur 22 ayat 2. Coba apa kata Tuhan sebelum dia mati? Coba dibaca. Ya. Mazmur 22 ayat 2. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Ya. Terus satu lagi, Matius 27 ayat 46. Matius 27 ayat 46. Lalu dia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesatkan, lalu diserahkannya untuk disalibkan. 46 tuh. Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus kepada Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Tuhan pun mengalami yang namanya brokenness. Ditinggalkan bapaknya dan dia harus mati. Semedot saat itu dia nggak lihat bapaknya ada, dia nggak lihat pertolongan bapaknya ada. Dia punya dua pilihan. Iki jane aku tenan apa dadekno tumbal tok ngono apa emang tenan aku bakal naik ke surga. Tuhan bisa punya pikiran begitu loh sebenarnya. Secara dia juga roh yang dalam daging waktu dia jadi manusia. Tapi Tuhan pilih apa? Taat sampai mati. Sudah taat sampai mati aja masih difitnah, ya kan? Masih harus turun ke alam maut. Dia bilang, siapa yang percaya bahwa aku anak Allah, pada hari ketiga akan bangkit bersama aku naik ke surga. Apa yang terjadi saat itu? Dia sudah brokenness, dia sudah mati di kayu salib, dia sudah dinajiskan buat kita yang najis. Dia sudah dibuat dosa buat kita yang berdosa, hanya untuk menyelamatkan kita yang dia juga nggak kenal. Wah, belum ada gitu. Nah, dia tetap melakukan bagiannya dengan setia turun ke alam maut. Tuhan sudah mati di kayu salib, sudah mau ke surga aja ngapain susah gitu loh. Aku sudah dipaku ya udah sakit loh, langsung aja. Tuhan enggak. Apa yang sebenarnya Tuhan mau katakan ketika dia buat dalam alam maut? Dia sedang diberikan kemuliaan oleh Tuhan dengan Bapa begini. Ini loh anakku yang aku kasih. Dia berkuasa atas surga dan bumi maupun ada di bawah kuasanya. Dan itu selama 3 hari berturut-turut Tuhan naik
sekali lagi Bapak sedang mempromosikan bahwa ini anaknya. Dia sedang mendeklarasikan, ini loh anakku yang kukasih. Lihat surga dan bumi di bawah kuasanya. Dan semua yang terjadi atas kehidupan ini, dalam kehidupan ini, miliknya. Dia yang menciptakan segala sesuatunya. Dan tidak ada yang lebih daripada dia. Dan tenang, pada hari ketiga, dia naik ke surga. Sebelum pada hari ketiga itu, Yesus sudah menampakkan diri sebenarnya. Ya. Kemudian pada hari ketiga hilang Tuhan Yesus. Jasadnya tidak ada. Itu aja masih difitnah. Tuhan mau kita mati sampai seperti itu. Sampai tidak ada lagi pembelaan diri sama kita. Sampai kita tuh menyadari benar kita itu dosa. Kita tuh salah. Kita tuh tetap harus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Itu satu-satunya cara kita hidup dan kekal. Tuhan mau kita sampai ada di saat itu. Nah, ketika saat itu ada, maka kita bangkit bersama Tuhan pada hari ketiga. Maut tidak akan berkuasa atas hidupmu lebih daripada 3 hari. Saya percaya itu karena saya ngalami itu berkali-kali. Saya sudah mati di jalan. Ndak COVID neng saya cikungunya dan saya mati di jalan. Sudah dirubung, sudah nangis anakku, sudah ndak tahu gimana caranya. Saya tak pikir ketemu Tuhan seneng. Tuhan, aku harus mati. Seneng aku berarti puji Tuhan tidak menderita di bumi, ya kan? Tuhan bilang belum mati. Terus setelah pembicaraan dengan Tuhan, ngobrol sana sini Tuhan ngomong kembali. Wah, mau kembali lagi lah, kok ya susah meneh toh. Kok malah kembali lagi? Belum waktunya kembali. Hidup lagi. Sejaman itu. 1 jam dia udah nangis-nangis, ambulan udah siap datang. Urip meneh. Belum waktunya. Tuhan kok bisa sih kayak gini? Sampai Tuhan bilang, seperti aku membawa Yesus ke alam maut, maut pun tidak berkuasa atas hidupmu. Menyentuhmu saja tidak kuizinkan. Aku bilang hidup. Dan aku hidup sampai sekarang. Itu terjadi 3 kali atau 4 kali. Dan saya bilang, Tuhan, terima kasih. Aku senang banget punya Tuhan si ajaib. Bukan cuma naik turun surga loh ya, bukan begitu. Tapi ini loh, ada sesuatu yang Tuhan mau apa dari aku? Bangkit, bangun, kamu sembuh. Fokus dengan panggilanmu, selesaikan. One by one. Bahkan ketika kamu ada di posisi kamu mati pun, itu seizin aku pun ada bersama denganmu. Dan kalau itu belum waktumu tak balik ke kau, aku Allah yang sanggup menanggung semua yang kasih hidupmu. Ya terus sudah bilang gitu, hati ini kita yang lepek-lepek ya. Aduh makasih ya Tuhan, so sweet ya gitu. Tapi yang ngerasa waktu itu, lihat anakku matanya sudah bedol-bedol kayak tutup tawon, nangis-nangis. Aduh, piye gitu. Itu pas saya mau pulang, mau nyiapin full gospel di rumah. Karena daripada full gospel di Magelang, saya dari luar kota pulang. Di Klaten, saya nggak bisa napas, sesak napas. Nggak bisa napas, sesak napas. Sudah sampai di tetap nggak bisa napas, hilang. Lah, tak pikir sudah bablas waktu itu. Jebule belum, baliknya lagi. Ya toh? Nah, apa yang kita harus lakukan ketika kita ada dalam brokenness? Ya, buka Markus 14 ayat 38. Markus 14 ayat 38. Ada 2 ayat ini yang kita mesti ngerti. Sekarang saya sudah kasih tahu kan, kita akan melewati brokenness itu.
Dan mulai sekarang dua yang ini kerjakan, dilatih mulai sekarang. Jadi kita brokenness itu datang, kita tidak sampai menyerah. Yuk baca. Jaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut tetapi daging lemah. Ya. Filipi 4 ayat 13. Yuk. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Perhatikan ini. Perhatikan ini. 11 ayat 26 sampai 28. Lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Markus 14 ayat 38 sudah dikasih tahu, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berarti 24 jam online dengan Tuhan, berjaga-jaga. Mau berkat atau mau kutuk? Kamu memastikan dirimu sendiri mau berkat atau kutuk? Ulangan 11 ayat 26-28. Lakukan mulai sekarang, every day. Ya, ini sudah pesan Tuhan di akhir zaman. Brokenness ini akan terus mau terjadi karena sudah mulai remuk-remuk semua nih ya. Brokenness itu merupakan titik terendah pembalikan keadaan, ya, untuk bangkit kembali, dipulihkan kembali, bertumbuh kembali, semakin kuat. Dan tanpa brokenness kita tidak ada penggenapan destiny. Ya, harus remuk, harus pecah. Ingat yang biji yang jatuh firman itu, kalau dia itu mau bertumbuh, dia harus pecah dulu bijinya, terhantam dan dia pecah. Nah, ini terulang dengan di sini gitu. Jadi kita tuh fokusnya sekarang penggenapan destiny, ya sudah fokus dengan hal ini. Yuk, Roma 6 ayat 9 tentang bebas dari maut, yang saya bilang bebas dari maut. Kita bacakan ya. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Ini ada dalam diri kita. Roh Kudus Tuhan itu ada dalam diri kita. Maka karena aku tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Dianya ganti kita ya. Karena saya tahu bahwa saya sesudah bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Yang bikin kita bisa begini karena ada Roh Allah. Makanya terus setiap hari ajak omong Roh Kudus, tanya Roh Kudus, dia jawab semua nih, dan itu lembut sekali. Ya. Kalau kita nggak dengar suara Tuhan mulai sekarang, banyak penyesalan, banyak nabi palsu sekarang, pengajaran serong. Kita harus connecting dengan Tuhan, fokus cari cara ini kita dengar suara Tuhan. Ya. Terus setelah kita lolos dari maut, kita bangkit. Padahal kita akan naik ke surga, karena kita percaya bahwa Yesus adalah Allah. Kita jadi manusia roh Allah yang baru. Yohanes 4 ayat 2. Ini ayat terakhir. Yohanes 4 ayat 2. Yuk baca. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya. Yohanes 4 Ayat Yohanes 4 ayat 2. Bukan 1 Yohanes. Demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia
berasal dari Allah. Nah, kita sekarang ngerti masa depan dalam Tuhan bukan menghancurkan kita, tapi menolong kita. Jangan meragukan Tuhan. Apapun yang terjadi atas hidup kita hari-hari ini, sesulit apapun, Tuhan sanggup tolong kita. Tuhan tahu, tapi Tuhan mau kita datang merendahkan hati, cari Dia, supaya dibukakan pintu-pintu rahasia itu, jalan-jalan baru itu, tingkap-tingkap langit itu, dan tidak ada lagi langit tembaga. Semua orang bilang di masa-masa ini masa yang sulit, tapi dalam pemeliharaan Tuhan ini tidak pernah menjadi sulit. Mungkin uang menjadi hal yang tidak mudah sekarang, tapi untuk bahagia dan menjadi berkat karena orang bahagia karena kita, itu melebihi kesehatan dan uang. Dimanapun kita berada, kita membawa berkat. Perkatakan perkataan berkat, perkatakan janji Tuhan atas hidup kita. Karena brokenness itu membentuk hati, mencetak hati kita. Saya nanya Tuhan, lah kalau di masa pencobaan itu saya diuji sikap hati yang benar, motivasi yang benar. Lah kalau brokenness hatiku remuk-remuk Tuhan, itu unjuk piye jadi apa Tuhan yang remuk-remuk gitu. Tuhan bilang piye? Tulis firman-Ku di loh hatimu. Jadikan hatimu itu bentuk dari firman-Ku, kerjakan. Loh hatimu itu harus sesuai dengan firman-Ku yang terjadi di atas hidupmu. Seperti ketika Musa naik ke atas 40 hari sampai dia menghasilkan 10 merintah, ya kan? Tulis itu di loh hatimu, tulis itu di hatimu sampai membentuk hatimu percaya. Ketika kita bilang bahwa Allahku memenuhi segala kebutuhanku untuk kekayaan dan kemuliaannya, percaya sampai itu jadi atas hidupku. Saya nangis waktu Tuhan bilang ini. Berarti kunci ini di aku ya Tuhan ya. Kau dan aku kata Tuhan. Bukan kau dan yang lain. Kau dan aku. Jangan berhenti. Jangan melihat ke belakang. Tidak boleh menyerah. Karena aku Tuhan yang tidak pernah menyerah atas hidupmu. Dan hari-hari ini kita ngerti sekarang bahwa Tuhan mau hati kita benar-benar berkenan dan jadi seperti yang Dia kehendaki. Kita sudah bukan lagi melihat berapa uang yang kita bisa hasilkan, tapi bagaimana semuanya jadi menyenangkan buat Tuhan. Bagaimana firman ini jadi daging, bagaimana janji Tuhan ini jadi daging, sehingga kita terbentuk loh hati kita seperti yang Tuhan katakan. Saya kalau pelayanan gini, ini saya cuma ngomong, saya tidak punya uang, pokoknya Tuhan suruh berangkat, saya berangkat. Saya deg-degan, sampai pada satu titik teman saya Yuni tanya gini, piye Cik, ini udah mau mulai ya? Uangnya masih sih? Enggak, uangku tinggal 120.000. Buat beli solar ya tidak cukup, buat bayar tol ya tidak cukup. Nah terus piye? Ora piye? Urusan itu Tuhan kan nanti dikirim Tuhan. Tenang aja. Tuhan tuh begitu sebabnya. Tahu-tahu ada gitu. Gak ngerti. Jadi enteng aja gitu, jalan aja gitu. Infonya Tuhan, sangat Tuhan, kecukupan dari Tuhan, sediakan semua dari Tuhan. Jalan aja. Dan itu membuat aku enjoy. Ada Tuhan loh, ada Tuhan sak karepnya. Ya kan? Kita
kita kerjakan bagian kita saja fokus. Biar Tuhan mengerjakan bagiannya. Saya tadi kesini, saya nanya ke Tuhan, Tuhan bilang, sudah kamu kerjakan bagianmu, kamu kerjakan bagianmu. Nggak usah mikir, pokoknya jalan bareng nanti jadi. Oke Tuhan, siap. Maka kita ada di sini sekarang. Ya, terima kasih firman buat malam hari ini. Yuk kita berdiri, kita mau berdoa. Tuhan, ini hatimu. Sudah kami sampaikan. Kami sudah melakukan bagian kami. Selanjutnya kami menyerahkan hati kami semuanya kepada-Mu. Biar Tuhan yang ambil lagi. Tuhan yang jamah, Tuhan yang bentuk, Tuhan yang hancurkan, dan Tuhan yang kuatkan kami. Kami semakin kuat, kami semakin tangguh, kami semakin melekat erat menyatu dengan Engkau. Seperti Engkau di dalam Bapa dan Bapa di dalam Engkau, dan kami ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Biar semua kebesaran terjadi di atas hidup kami. Kami gandul Gusti, kami mengikut Tuhan, semua beres. Kami cuma punya iman percaya dan tidak pernah kecewa dengan Tuhan. Apapun keadaan kami tetap bersyukur dan berterima kasih. Bahkan ketika kami masih sakit dan belum sembuh malam hari ini Tuhan, kami datang dan kami bilang oleh belum darah Yesus kami disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat kami kesulitan keuangan dan semuanya, firman berkata yang miskin Tuhan buat jadi kaya, dan terjadi atas hidup kami. Sekarang juga di dalam nama Tuhan Yesus proses Tuhan bekerja, dan apa yang tidak berkenan atas hidup kami dimanapun, biar itu terlepas sekarang juga dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang memiliki hidup kami, roh, jiwa, tubuh, pikiran, hati kami hanya milik Tuhan Yesus saja, dan siap menjadi seperti Tuhan Yesus. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Ajaib dan heran Tuhan, Kau berbicara dengan dahsyat di tempat ini, dan biarlah firman-Mu tertulis dalam roh hati kami dan terjadi teremakan atas hidup kami. Tidak ada penundaan, tidak ada lagi hal yang menghalangi. Semua diterobos, lepas semuanya. Tuhan berikan kendali, Tuhan mampukan kami, Tuhan kuatkan kami, Tuhan sediakan semua kami butuhkan. Kami selesaikan destiny kami Tuhan. Kami kembali berbalik kepada-Mu, dan kami mau bilang kami hanya punya satu Tuhan Yesus Kristus Tuhan saja. Satu-satunya Tuhan Raja dan Juru Selamat dalam hidup kami, yang membuat kami selalu menang dan menang oleh karena anugerah-Mu saja. Terima kasih buat keluarga kami, terima kasih buat orang yang berdoa buat kami, terima kasih buat gembala kami, terima kasih buat tim doa kami, terima kasih buat lingkungan kami di mana berada. Semua dalam anugerah Tuhan diberkati luar biasa. Jasmani rohani memberkati kami dengan ajaib. Dan Tuhan malam hari ini Tuhan, kami tarik semua berkat-berkat-Mu Tuhan, dari empat mata penjuru mata angin, timur, barat, utara, dan selatan. Malaikat berkat Tuhan di bangsa-bangsa ada di sini. Mencurahkan berkat-berkat yang kami bawa pulang. 12 juta porsi saja kami bawa pulang Tuhan, dan menjadi harta kemuliaan-Mu saja Tuhan. Kami berkati Tuhan dengan ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami pulang dengan ucapan syukur, dengan kekuatan yang baru, urapan yang baru, kewahyuan yang baru, dan roh yang baru, nafas yang baru dari Tuhan tiupkan atas setiap kami. Kami pasukan Tuhan yang berdiri bersama-sama, berjajar bersama-sama, mengikuti komando satu komando Tuhan saja. Panglima besar dan panglima kami, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Blessing-Mu Tuhan ada selalu buat setiap kami. Dimanapun kami berada Tuhan, Tuhan buat menjadi kami berkat dan terang dimanapun kami berada. Jadilah seperti yang Engkau mau, dan hati kami selalu dilembutkan untuk mendengar suara Tuhan berbicara. Ajari kami menjadi taat dan setia dan konsisten setiap saat, supaya segala rencana dan kehendak-Mu jadi sempurna atas hidup kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami mengucap syukur, kami berdoa, haleluya, amin.
Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Tak terbatas karena kuasa Tuhan yang selalu menolong kita tiada batasnya. Kita kagum akan cinta kasih Tuhan pada hidup kita. Haleluya Yesus. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendah
Sama kuat kan? Ya nanti untuk ibadah di sini mau sebulan sekali, mau sebulan 2 kali, nanti biar Fran ngobrol sama mamahnya dulu. Nanti dikabarin. Untuk yang itu nanti kapan ya? Nanti kabari ya jadwalnya. Jadi nanti kita sudah persiapkan gitu. Kalau memang itu banyak ya, mungkin kita di backup dari tim PW-nya semua berangkat. Mungkin 2 mobil. Ya. Karena alat musik semua kita bawa. Iya, itu sudah dibicarakan dari sekarang schedule kita berapa Agustus supaya nanti kami hubungin pembicaranya. Nanti tergantung kitanya kan. Iya, tempatnya kan di sini. Harinya, tanggalnya tergantung di sini. Ya, kalau kakak kan juga punya tim. Ya. Berarti nanti coba biar hubungi lingkungan sini juga supaya nanti kalau ada izinnya kita nggak ada masalah. Terus nanti kalau sudah izinnya oke, tanggalnya berapa, saya nanti minta backup dari pusat aja untuk PW-nya, worship-nya, dari musik, singer, WL, semua biar dari pusat. Perkiraan jemaat yang hadir berapa kira-kira di sini? 100. Sini 100 semua. Enggak, di sini yang mau hadir berapa jadi Berapa? bagian Jadi Tegal berapa. dari kota Jadi kami kan nanti kita- berapa mobil gitu. Jadi nanti kalau Oh. dari Tegal, Nanti saya kabari ya, kalau dari sana 2 mobil nggak bisa 16 orang. dan kalau di sini berapa lagi? 16 orang nggak tuh Fran itu? Berapa? Jadi ini kan Iya. nanti tidak terlalu gimana dibicarakan ya di sini berapa sih? Iya, berapa. berarti nanti aku ngabari ya, nanti aku ngabari. Terus nanti kita kerja cepat aja untuk Ini nomor Agustus. WA-nya Cici yang di sini. Iya, Itu. iya, Iya, oke. ya nanti kabar-kabaran. Ya. Ya, terima kasih buat ibadah perdana hari ini. Semua dalam anugerah Tuhan. Terima kasih. Besok lagi kita pasti ibadah, datang lagi ya. Kami Ya. siap dukung. Ya, tuh buat Fran juga. Ayo Fran, semangat Fran. Jangan kemana-mana aja Fran, ayo Fran. Ya. Kita angkat tangan kita. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah malam hari ini. Sungguh Engkau berkarya dan janji-Mu iya dan amin terjadi atas hidup kami. Firman-Mu dinyatakan atas hidup kami dan kami selamat, kami ditolong Tuhan. Dan kami mau pulang Tuhan, kami angkat tangan kami. Berkatilah Engkau, berkatilah kami semua keluar masuk pintu kami, semua untuk kemuliaan Tuhan, untuk kerajaan-Mu Tuhan. Semua dalam anugerah Tuhan kami diberkati luar biasa. Jasmani rohani semuanya Tuhan buat sehat. Semua keuangan kami dipulihkan, semua keluarga kami dipulihkan, semua hati kami hati yang baru, semua pelayanan kami dipulihkan. Tidak ada lagi kepahitan, tidak ada lagi kemarahan, semua dipulih dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan, Tuhan bertata atas hidup kita, dan semua boleh melihat ada Tuhan dalam hidup kita. Maka kami hidup dalam terang-Mu dan kami selamat. Di mana kami berada, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami terima berkat yang dari Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, cinta kasih dan damai sejahtera yang luar biasa daripada Engkau untuk memelihara hidup kami dan membuat kami mengerti bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Jaminan-Mu terjadi dan janji-Mu iya dan amin. Terima kasih Tuhan, kami terima dengan ucapan syukur dengan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan pulang, Tuhan menyertai kami semua sampai rumah dengan selamat, tidak kurang satu apapun, tidak lebih 12 bakul sisanya. Berkat itu kami bawa pulang dan biar nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan untuk segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, kami kebaskan semua roh celaka, serangan berbau maut tidak berlaku atas hidup kami, dan malaikat Tuhan mengantar kami sampai tujuan dengan selamat dan tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.